Tuhan yang luar biasa di rumah. Gimana kabarnya? Kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan dan tangan Tuhan selalu menyertai kita masing-masing. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan di minggu yang tenang. Biarlah kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari. Kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama keluarga, kita menyembah Engkau Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa ada memberkati kami Tuhan. Kami akan mau beribadah Engkau Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah terjadi di rumah kami masing-masing ketika kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita nyanyikan bagi Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kebaikan
memuaskan kami. Engkau Allah yang berkuasa kekal selamanya. Kami percaya Engkau ada di rumah kami bersama-sama Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Senggol kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Katakan, Allahku dahsyat. Kita sama-sama memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Kita memuji tinggikan nama Tuhan, Allah yang luar biasa, hebat dan dahsyat bagi kehidupan kita. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kemuliaannya disaksikan bagi kita semua. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik. Siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita ketemu lagi dalam ibadah yang diberkati Tuhan tentunya hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga. Tapi Engkau juga Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang sedang melawat umat-Mu dengan hadirat-Mu. Kami walaupun di rumah, tapi yang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Minggu yang indah yang Tuhan sediakan buat kami, Tuhan tetap berikan kepada kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan menjadi berkat, akan menjadi sebuah penghiburan buat kami. Bahkan akan menjadi pengharapan yang sempurna di dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan baik buat kami. Kebaikan Tuhan terjadi dalam kami sekarang sampai selama-lamanya. Kau tahu segala keberadaan kami. Yang kami tahu juga di atas segala keberadaan kami, Engkau ada bagi kami. Dan Engkau segala-galanya buat kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur yang melimpah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penopang hidup kami yang setia. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara yang akan kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Ya, beberapa waktu lalu kita melihat, kita sudah belajar bersama-sama dari ayat ini, tapi biarlah pagi ini juga kita akan renungkan kembali dari ayat ini ya. Daniel pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya ulang, Daniel pasal 10, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkaulah yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah sebuah jawaban tentunya ya. Adalah satu pengalaman pribadi yang dialami oleh seorang yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang mendapatkan jamahan dari Tuhan. Dan waktu Tuhan menjamah dia ya lewat seorang yang rupanya menyerupai seorang manusia. Ya mungkin dalam teologi kita pernah kenal dengan sebuah istilah disebut dengan teofania. Ya, penampakan Tuhan dalam sebuah wujud manusia. Ya, ada yang berkata bahwa ini adalah Mikael. Ya, saya berkata kalau toh Tuhan yang mengutus Mikael, pasti jamahan ini datang dari pihak Tuhan. Dan dari jamahan itulah Daniel menerima sebuah kekuatan yang saya katakan pada waktu itu adalah kekuatan yang datang dari Tuhan untuk Daniel adalah kekuatan untuk memasuki sebuah masa yang disebut masa penderitaan. Saya tetap berkata, saudara-saudara, hari-hari ini kita belum mulai ibadah di gereja, kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Kenapa? Karena pandemik belum selesai. Ya, pandemik masih berjalan, saudara-saudara, tidak usah tergesa-gesa. Tapi yang kita lihat Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, latar belakang dari jamahan Tuhan yang dialami oleh Daniel adalah pada waktu Daniel berdoa kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan. Kalau saudara lihat dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sementara aku berbicara dan berdoa, dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan permohonan atau menyampaikan doa kepada Tuhan bagi gunung kudus Allahku. Artinya, dia berdoa bagi kota Yerusalem yang waktu itu sebenarnya konteksnya adalah Daniel ada dalam sebuah penderitaan. Ya, tentunya saya juga percaya, saya dan saudara berdoa terus dalam pandemi ini supaya Tuhan tolong.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Daniel berdoa, maka Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab. Saya baca, tolong coba kita lihat sama-sama pada ayat yang ke-21. Waktu itu kita lihat juga, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang. 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, dalam pandemi ini pasti saya dan saudara berdoa juga. Mungkin doa kita juga seperti Daniel. Kalau sampai Daniel dapat jawaban doa yang berkata, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, berarti dia sedang berdoa kepada Tuhan, ya sedang berdoa, sedang bertanya, sampai kapan Tuhan kesusahan ini terjadi? Dari mana saya bisa menyampaikan ini? Kalau kita melihat Tuhan menjawab 70 kali 7 masa, berbicara tentang waktu, lamanya sebuah masalah, lamanya sebuah kesulitan, pasti saya pikir Daniel berdoanya tanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan penderitaan ini dan mengapa ada penderitaan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara jujur, saya dan saudara mungkin juga hari-hari ini dalam benak kita bertanya, Tuhan sampai kapan penderitaan ini? Ya, namanya pandemi ini sampai kapan? Dan kita bertanya juga kepada Tuhan, kenapa mesti terjadi Tuhan? Ya, untuk apa ini semua terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada misteri, ada sebuah pertanyaan yang semua orang sekarang ini lagi bertanya. Ya, kalau saya dan saudara untuk mentaati protokoler kesehatan, pasti kita juga bisa mentaatinya. Tapi selalu orang berkata kalau kita mesti pakai masker, lalu kita terus pakai masker, ada pertanyaan, sampai kapan kita mesti pakai masker terus ini sampai kapan? Ya. Dalam penderitaan, dalam sebuah kesulitan, seringkali orang tidak berfokus kepada sebuah masalah yang dihadapinya, tapi fokusnya kepada waktu, sampai kapan ini terjadi. Dari jawaban yang disampaikan oleh malaikat Gabriel lewat firman Tuhan, karena ini adalah sebuah firman yang diutus oleh Tuhan, ini terbukti bahwa Daniel benar-benar bertanya sampai kapan. Tentang waktu itu lalu Tuhan berikan jawaban lewat Gabriel yang berkata, 70 kali 7 masa telah ditetapkan Tuhan untuk persoalan ini, untuk kotamu. Ya, kita lihat dulu waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masa, ya 70 kali 7 masa, kita lihat bilangannya 70 kali 7 sama dengan 490. Tapi ada sebuah diskusi panjang tentang kata masa. Ada beberapa orang menerjemahkan, ada beberapa teolog menerjemahkan kata masa itu diterjemahkan dengan kata minggu. Ya, termasuk Alkitab kita. Dalam terjemahan yang lama dipakai kata minggu, jadi judulnya bukan 70 kali 7 masa, tapi 70 kali 7 minggu. Minggu-minggu Daniel. Kenapa mereka disebut dengan minggu? Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani kata minggu dipakai kata sabaim. Ya, kata sabuim ini juga dipakai untuk kitab ini yang sekarang, sabuim. Ya, kalau hari dipakai kata yamim. Ya, jadi 70 kali 7 minggu. Tapi ada juga nubuatan yang lebih panjang, ini berbicara tentang Kristus Yesus yang datang kemudian. Ini berarti 70 kali 7 tahun, 490 tahun setelah Daniel sampailah kepada zaman Yesus Kristus. Ya, lalu pandemi ini sampai kapan? Saya katakan kepada saudara, kita tidak belajar tentang masanya, tapi yang saya tahu, yang saya katakan kepada Anda hari ini adalah 70 kali 7 minggu.
atau mungkin 70 kali 7 tahun, kalau masa diterjemahkan minggu atau tahun, yang jelas itu yang menetapkan adalah Tuhan. Ya, 70 kali 7 masa telah ditetapkan Tuhan atas kotamu yang kudus. Saya tetap berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan sampai kapan pandemi ini terjadi. Yang namanya coronavirus ini sampai kapan, COVID-19 ini sampai kapan, saya berkata itu tidak dapat ditentukan oleh siapapun juga, ahli apapun juga. Dan saya tetap percaya kalau ada pandemi, Tuhan mengawalinya dalam izinnya, dia pasti mengizinkan ini akan berakhir. Karena firman Tuhan juga dikatakannya, Pak Yudi tolong bacakan ayat yang ke-23 sampai 25 supaya kita bisa Ketika melihat engkau dengan mulai baik, Pak. menyampaikan permohonan, Tolong Pak. keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, ayat 25 berkata, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, dari saat firman Tuhan itu disampaikannya kepada Daniel, dia berkata, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Saudara bisa garis bawahi, Yerusalem akan dipulihkan. Jadi tentang waktu, saudara tidak usah tanya lagi sampai kapan. Tentang batasan ini sampai kapan? Ya, ada orang berkata, mungkin diperkirakan menurut ahli tahun depan kita akan menemukan satu vaksin untuk menjagai setiap orang supaya tidak tertular dengan COVID-19. Yang lain lagi juga berkata, tidak mungkin untuk tahun depan, mungkin 2 tahun lagi akan ketemu vaksin. Dan kalau vaksinnya ditemukan 2 tahun lagi kira-kira, baru 2 tahun kemudian dinyatakan orang bebas dari COVID-19 dan bisa tidak tertular. Kalau 2 tahun lagi berarti 4 tahun dari sekarang tidak ada penularan, saudara tahu penyebab COVID ini juga tidak akan ditemukan dan sudah ditemukan pada waktu ditemukannya namanya vaksin. Tapi akibatnya sosial, ekonomi, pertahanan sebuah negara, budaya negara akan berubah semuanya. Saya pikir mungkin juga 9 tahun kemudian dari hari ini baru dunia tertata rapi. Tapi kembali saya berkata, itu pun kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan, kapan selesai pandemi ini? Yang jelas firman Tuhan berkata, semua terjadi atas ketetapan Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya. Yang kita tahu jemaat kunci Daud adalah satu kali pasti ada pemulihan. Itu yang kita imani hari ini. Ya, sebab itu saudara-saudara, kita berhenti untuk bertanya-tanya lagi. Kita berhenti untuk berdoa lagi. Sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Kalau kita terus berbicara sampai kapan, kita akan mengalami satu masa yang disebut titik jenuh dalam penantian kita. Ya, sehingga semangat kita akan hilang, bahkan ketaatan kita akan berkurang. Ya, lalu kita berkata, sudah lakukan ini toh tetap begini. Sudah lakukan ini toh tetap begini. Maka orang akan tidak punya semangat lagi melakukannya. Sesuatu yang sudah dilakukannya dengan baik. Sebab itu jemaat kunci Daud tenang. Tidak usah lagi pikirkan sampai kapan. Yang kita tahu satu kali Tuhan pasti akan memulihkan dunia ini dan bebas dari itu. Ya, berikut. Mari kita lihat sama-sama. Setelah percaya ada pemulihan, ya, tahu masa atau tidak tahu masa atau waktu kita tidak perlu.
Lalu kita melihatnya, apakah yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yuk Pak Yudi, kita ulangi lagi ayat yang ke-18 dari pasal 10. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ya, lalu dia yang rupanya seperti manusia yang tadi kita baca, menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Saya jadi ingat kata menyentuh, menjamah. Ya. Tahun 80-an ada seorang penyanyi yang cukup terkenal datang ke Kota Malang. Waktu itu saya masih ingat tahun 80-an, awal tahun 80, ada sebuah KKR besar ya di Aula Angkatan Laut Malang. Ada seorang penyanyi rohani yang sangat-sangat terkesan buat saya, yaitu namanya Frans Daromes. Ya, dia menyanyikan satu nyanyian, dia jamah, dia jamah, dia jamah. Waktu saya dan saudara mendapat jamahan Tuhan, di sanalah terletak sebuah kekuatan. Sebab itu saya berkata kepada saudara, hari ini tidak usah kita tanya masanya, tidak usah kita tanya waktunya. Tapi yang kita tahu asal saja Tuhan menjamah kita, jamahan Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Makanya saya berkata, ayo kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah yang akan kita butuhkan? Sampai saya dan saudara merasakan jamahan Tuhan. Kenapa? Jamahan Tuhan adalah satu kekuatan yang luar biasa. Jamahan Tuhan adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mujizat belum kita lihat. Mungkin pertolongan belum kita dapat. Mungkin yang namanya pemulihan masih belum kita lihat. Tapi dengan jamahan yang Tuhan berikan, maka ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan kita akan masuk dalam sebuah dimensi yang disebut dengan dimensi kekuatan dari Tuhan. Ya, Pak, lanjut Pak Yudi, ayat 19. Mari kita lihat apakah yang dikatakan oleh malaikat itu atau oleh seorang yang rupanya seperti manusia itu yang menjamah Daniel. Mari kita baca Dan ayat berkata, 19. hai engkaulah yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Amin. Ya, puji Tuhan. 19 berkata, dan ia berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Beberapa waktu lalu kita sampai kepada ayat ini. Ya, saya ulang apa katanya? Lalu ia berkata, hai engkau yang dikasihi. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, sejahteralah engkau. Yang keempat, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Coba kita lihat satu persatu. Waktu Daniel mendapat jamahan Tuhan, saya berdoa juga supaya saya dapat jamahan Tuhan, saudara juga dapat jamahan Tuhan. Dan waktu Daniel mendapat jamahan dari tangan dia yang rupanya seperti manusia, lalu kuatlah dia. Dan pada waktu Daniel menjadi kuat, lalu dia berkata kepada Daniel yang pertama, hai engkau yang dikasihi. Ini tidak boleh hilang dari saya dan saudara. Di masa-masa penderitaan yang berkepanjangan, di masa-masa pandemik yang belum berakhir, di masa berita yang simpang siur, ada peningkatan demi peningkatan dengan COVID-19. Ada satu kali Malang dinyatakan zona hijau, satu kali dinyatakan zona kuning, satu waktu dinyatakan zona merah. Saudara pasti bertanya, kenapa zona merah justru terjadi setelah PSBB? Itu bukan urusan kita.
Yang penting Anda tahu, yang penting Anda pikirkan, yang penting saya simpan dan Anda simpan adalah apapun menimpa dunia ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Cukup buat kita. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah supaya saya dan Anda dapat menikmati, dapat memahami, dapat mengerti tentang kasih Tuhan yang besar. Dan saya katakan dengan iman, kasih Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari COVID-19. Kasih Tuhan itu jauh melebihi segala-galanya. Bahkan kasih Tuhan itu sanggup melingkupi saya dan saudara, tersimpan dalam pemeliharaannya. Sampai-sampai untuk mengerti ayat ini beberapa bulan lalu, ya Gabriel berkata, Daniel, aku berikan kamu pengertian, aku berikan kamu hikmat, supaya kamu dapat mengerti tentang kasih. Supaya kamu dapat menerima kenyataan bahwa engkau orang yang dikasihi, sangat dikasihi. Paulus juga pernah berdoa untuk jemaat Efesus, dia berkata, aku berdoa kepada Tuhan untukmu jemaat Efesus, supaya engkau dapat mengerti, dapat memahami, dapat merasakan betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya serta dalamnya kasih Kristus. Walaupun itu semua tidak dapat mengerti dengan ilmu, dengan hikmat manusia. Ya, saya waktu itu pernah bertanya kepada saudara, bukan? Bagaimana dengan satu satuan? Kalau panjang kali lebar pasti ketemu luas, ya. Satuannya persegi. Kalau panjang kali lebar kali tinggi akan ketemu isi atau volume. Ya, dalam satuan kubik atau pangkat 3. Tapi kalau panjang kali lebar kali tinggi kali luas, itu sesuatu yang tak terukur buat kita, yang tidak dapat kita pahami dengan hikmat manusia. Tapi saudara harus pahami dengan hikmat dari Tuhan hari ini. Apapun penderitaan, apapun kesulitan, apapun keadaan dunia ini, saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan, amin, kita dikasihi. Ya, berita yang kedua. Setelah Daniel mendapatkan jamahan, dia menjadi kuat, bukan hanya diulang perkataan engkau sangat dikasihi yang pernah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya, tapi di situ ada kata yang kedua adalah jangan takut. Ya, jangan takut di sini sama dengan jangan takut yang disampaikan malaikat kepada para gembala di padang Efrata yang saya sampaikan pada khotbah Natal waktu itu. Jangan takut, ya, jangan khawatir, jangan terlalu takut, ya, yang dalam bahasa Mandarin disebut dengan puyao jiba. Jangan terlalu takut. Bapak Ibu, yang menyebabkan orang tertular, ya, menyebabkan orang terpapar COVID-19 atau corona, bukan saja dia sanggup, ya, bukan saja dia sanggup melindungi tubuhnya dengan cara perlindungan yang luar biasa, tapi kadang-kadang manusia dapat melindungi tubuhnya, tidak sanggup melindungi jiwanya, ya. Ketakutan membuat sesuatu itu menjadi lebih besar. Ya, kalau saudara pakai kacamata yang lensanya namanya ketakutan, ukuran tentang sesuatu yang ditakuti menjadi besar, tapi ukuran sesuatu yang diharap menjadi kecil, itu tipuan iblis, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Orang yang takut seumpama pakai kaca pembesar melihat sebuah masalah, jadi karena kacanya besar, lihat cicak jadi seperti buaya. Lihat cacing seperti naga. Kenapa? Dia menjadi sangat takut. Ya, kalau sudah takut itu merajalela dalam hidup kita, Ayub pernah berkata, apa yang kutakutkan itulah mendatangi aku. Apa yang kucemaskan itulah yang terjadi padaku. Ya, sebab itu Bapak Ibu, berjaga-jaga sudah cukup. Secara fisik, yang penting kita tetap cuci tangan minimal 20 detik. Ya. Yang kedua, tetap pakai hand sanitizer. Ya, yang ketiga, pakailah masker setiap kali keluar. Ya, boleh ditingkatkan pakai penutup muka mungkin yang lebih aman. Ya, mandi bersih setiap kali habis bepergian dari luar rumah dan sebagainya.
Tapi yang lebih penting daripada itu, jaga pikiran kita. Jangan kita terus masuk ke dalam sebuah ketakutan. Ingat, ketakutan membuat kita tidak tenang. Dan waktu psikologis kita berubah menjadi takut, psikologis kita tidak tenang, imun kita akan merosot turun dengan tajam. Ya, sebab itu saya tetap berkata, bagaimana supaya tidak takut? Percaya saja Tuhan pasti tolong kita. Ya, sekarang lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, setelah engkau Daniel yakin bahwa engkau sangat dikasihi, jangan takut, jangan khawatir. Ada kata yang bagus, sejahteralah engkau. Ya, sejahtera. Shalom, tenang, ayem, sing tentrem. Ya. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, bagaimana bisa saya sejahtera Pak di tengah-tengah masa yang seperti ini? Saya juga kadang-kadang merasakan sebuah pergumulan dalam hidup ini. Berupaya untuk sejahtera, berupaya untuk tentrem, berusaha untuk ayem. Tapi bagaimana kita bisa ayem, bisa tentrem? Ya. Coba kita lihat satu ayat. Ya, nanti Pak Yudi akan tolong bacakan buat kita. Dari 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 18. 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-18. Mari silakan. Itu. Kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong kau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Oke, puji Tuhan. Cerita 1 Tawarikh ini adalah pengikut-pengikut Daud. Ya, pengikut-pengikut Daud di Siklag. Ya, kita tahu kan, beberapa waktu lalu kita renungkan tentang persoalan yang terjadi pada Daud pada waktu ada di Siklag. Di situ ada sebuah kejadian di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah peperangan yang baru dimenangkan oleh Daud. Ya. Pada pasal 30 dari 1 Samuel yang dulu kita baca. Lalu pasal 31 Saul mati, masih ingat ya jemaat? Ada satu kejadian, dikatakan di situ tadi yang kita baca tadi. Lalu roh menguasai Amasai. Dan setelah itu Amasai, kepala ke-30 orang itu berkata, saya sampaikan kepada Anda pelan. Roh menguasai, ya roh menguasai seorang kepala 30 orang itu yang namanya Amasai. Jadi kalau roh itu menguasai Amasai, kalau Amasai berkata, pasti itu bukan perkataan murni dari Amasai. Amasai hanya berbicara dengan mulutnya, tapi apa yang disampaikannya, apa yang dibicarakan berasal dari roh Tuhan. Apa katanya kepada Daud? Dia berkata, kami ini bagianmu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai, dengar baik-baik, sejahtera. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Lihat, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Ya. Saya ulang lagi, sejahteralah. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Jemaat, kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Tidak ada sumber kebahagiaan supaya saya dan Anda bisa sejahtera di tengah-tengah pandemi ini. Tapi Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Dia berkata sejahtera akan timbul, sejahtera akan muncul, sejahtera akan memenuhi hidup saya, sejahtera akan memenuhi hidup saudara. Kita hidup dalam sejahtera yang luar biasa. Kenapa? Sejahtera itu akan timbul, akan ada, akan muncul kalau kita ingat bahwa penolong kita bukan manusia, penolong kita adalah Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuat di dalam Tuhan di sini yang dimaksud oleh kitab Daniel, satu, karena engkau kuat,
Tanda orang kuat yang pertama menghadapi masalah yang berkepanjangan adalah satu orang kuat yang disebut dengan yakin Tuhan mengasihi engkau. Yang kedua, tidak perlu khawatir, jangan takut. Yang ketiga, sejahteralah engkau karena penolong kita adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan jemaat. Lalu yang terakhir, tadi dikatakannya, tolong Pak Yudi ulangi lagi. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkaulah yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Amin. Ya, yang pertama adalah engkau dikasihi. Yang kedua adalah jangan takut. Yang ketiga adalah sejahteralah engkau. Dan yang keempat, jadilah kuat. Wah, hebat sekali. Jadilah kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat bukannya sementara untuk menjadi kuat. Karena kalau kita lihat kekuatan Daniel tadi, pada waktu malaikat itu menjamah dia menjadi kuat. Masih diperintahkan lagi, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Apa artinya? Supaya kita ini kuat, terus menerus dan selalu kuat. Supaya kita tidak menjadi lemah sesaat pun. Supaya kita tidak menjadi gentar sedikit pun, sedetik pun. Tapi akan kuat terus sampai pemulihan tiba. Sampai aman itu ada. Sampai pandemi berakhir. Ya, sebagai ayat penutup, mari saya ingin juga ajak saudara kita baca dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat. Bagaimana orang bisa menghadapi sebuah penderitaan itu dengan rasa kuat dan tetap kuat dan selalu kuat. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat, pelan-pelan kita baca. Coba mari silakan Pak Yudi, pasal 2 dari 2 Timotius, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, Paulus berkata kepada Timotius, hai anakku, atau sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu, hai anakku. Sudah lihat? Judul perikop surat 2 Timotius pasal 2 adalah panggilan untuk hidup menderita. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara sekarang ini masuk dalam penderitaan, tadi Daniel berkata, sudah dalam ketetapan dan seizin Tuhan, berarti saya dan Anda seperti Timotius juga terpanggil untuk masuk dalam masa penderitaan. Ya, tapi perhatikan, supaya menjadi kuat dalam panggilan itu, supaya tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, yang berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Ya, yang dimaksud oleh Paulus adalah jadilah kuat bukan dengan kekuatanmu sendiri. Jadilah kuat bukan karena engkau masih kuat. Kalau kita berkata kita kuat karena kekuatan kita, satu kali kekuatan kita akan habis, saudara-saudara. Jadilah kuat karena engkau masih kuat misalnya. Sekarang memang ya kalau tahu ada gereja yang sudah dibuka ibadahnya,
yang boleh ibadah adalah orang-orang yang masih kuat. Yang notabene umur ya di atas 13 tahun, di bawah 60. Kenapa? Dianggap masa 13 ke bawah itu orang belum kuat. Dan 60 ke atas orang yang sudah tidak kuat. Artinya usia produktif yang dipakai adalah usia ada dalam kekuatan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan merasa kuat karena engkau ada di dalam satu level usia yang disebut dengan usia kuat. Tapi jadilah kuat dalam kasih karunia Kristus. Tinggallah dalam kasih karunia. Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan merasa kita kuat. Kalau kita kuat semata-mata hanya karena kasih karunia. Dan terus tinggal dalam kasih karunia supaya kita kuat. Ya. Lalu Paulus berkata berikutnya pada ayat yang ketiga. Saya baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang, yang sedang dalam penderitaan, dalam perjuangan, seperti kita sekarang, ya. Seorang prajurit, kenapa dipakai sebagai nasihat, jadilah prajurit? Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, ayat 3, kita adalah prajurit Kristus. Kristus adalah komandan kita. Jadi untuk menghadapi masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, 1, jadilah kuat ya karena kasih karunia. Yang kedua, biarlah kita tetap punya pikiran satu, punya tujuan hidup, berkenan kepada komandan kita. Bapak Ibu bisa tanya kepada anggota TNI atau Polri, ya, kalau mereka lagi berjuang, kalau mereka lagi berperang, menghadapi sebuah perjuangan, seorang prajurit tidak pernah memikirkan dirinya. Kenapa? Karena komandannya selalu menyertai, walaupun dia tidak dekat dengan dia, tapi dia menjamin kehidupannya. Dia tidak pusing dengan istri dan anak-anak yang di rumah. Pasti komandannya bertanggung jawab. Hari ini kita punya komandan yang lebih dari semua komandan, yaitu Yesus. Tetap saya berkata jemaat kunci Daud, ayo kita tetap masuki masa-masa pandemik ini dengan tenang. Ya, ingat, saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan takut. Sejahteralah engkau. Dan yang terakhir adalah supaya saudara menjadi kuat. Kuat dalam kasih karunia, kuat sebagai prajurit Kristus. Ketahuilah komandan kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi semua pandemi. Dan Tuhan pasti menolong kita dan tetaplah berbahagia karena Tuhan menyertai kita. Mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami tidak lagi bertanya kapan pandemi akan selesai. Mau selesai kapanpun itu ada dalam ketetapan Tuhan. Mau sampai berapa bulan atau berapa tahun sekalipun, pasti Tuhan yang menentukannya. Dan kami percaya kalau toh berjalan lebih lama dari perkiraan kami tetap percaya Engkau Tuhan punya rencana. Di balik semuanya pasti ada pemulihan. Di balik semuanya pasti ada akan masa aman lagi. Dan itu pasti terjadi buat kami. Dan kami percaya kalau toh pandemi berkepanjangan atas izin Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Kami percaya itu, sebab itu biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang yakin akan kasih-Mu. Kami tetap menjadi orang yang bertahan di dalam Engkau dan tidak pernah merasa takut. Kami tetap sejahtera karena Engkau penolong kami. Kami akan tetap kuat di dalam Tuhan karena kasih karunia-Mu yang menyimpan kami dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau tetap memberkati para hamba-hamba-Mu di gereja GBI Kunci Daud.
Dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pelayan-pelayanmu Tuhan pelihara dengan sempurna. Bahkan pemeliharaan-Mu akan berjalan terus kepada jemaat, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap beserta dengan kami. Dan jumpakan kami nanti pada waktu yang ditetapkan Tuhan, kami bertemu lagi di gereja untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di tengah-tengah masa aman kembali yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang biarlah Tuhan akan tolong kami untuk memahami firman-Mu, dan kami tetap percayakan semua ke dalam tangan-Mu, dalam urapan-Mu, kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang bersama-sama dengan berkat, rahmat, kemurahan yang berasal dari Bapa Surgawi. Cinta kasih yang sempurna, sayang Tuhan yang tak berkesudahan dari Yesus Kristus Sang Putra. Persekutuan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, kita tetap diberkati. Dan berkat ini kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang sejati. Haleluya. Amin.